Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam kegiatan belajar daring dan online. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi Matematika kelas 6. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran, kita simak video berikut ini. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar matematika 3.8 KD pengetahuan. Menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. 4.8 KD keterampilan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam menyelesaikan masalah. Baik, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membaca sebuah data dari tabel, kemudian diagram batang dan diagram lingkaran. Kali ini kita akan mencoba menghitung data pada diagram lingkaran. Kalau seandainya ini sudah pernah di kelas 5, Pak Guru hanya sekedar mengingat kembali. Mari perhatikan dari diagram lingkaran berikut ini. Ini ada sebuah diagram lingkaran di mana di sini sudah ada keterangannya. Mobil 10%, sepeda 45%, jalan kaki 25%, ojek 20%. Kemudian ada sebuah keterangan, diketahui sebuah diagram lingkaran tentang transportasi siswa saat pergi ke sekolah. Jumlah siswa dalam sekolah tersebut adalah 300 anak. Maka dari data ini kita bisa menghitung berapa yang naik mobil atau diantar menggunakan mobil, berapa siswa yang menggunakan sepeda, berapa siswa yang dengan jalan kaki, dan berapa siswa yang menggunakan ojek. Mari kita lihat soal-soal yang ada di bawah berikut ini. Untuk yang pertama, berapa siswa yang menggunakan mobil? Mari kita mencoba menghitungnya, dan kalian harus perhatikan dengan baik. Karena ini kita disuruh menghitung tentang mobil, karena kita ini akan menghitung tentang mobil, maka di sini tulis mobil. Mobil itu persennya ada berapa? Ini mobil ini persennya ada 10%, maka mobil 10% per
persen dalam satu lingkaran penuh itu ada 100%. Nah, kemudian dikalikan dengan jumlah total anak di sini. Jumlah totalnya itu adalah 300. Ini cara menghitung ini jumlah mobil. Kita lanjutkan. 10%, terus ini kita naikkan. Dulu kita sudah belajar ini ya, bagaimana cara menghitung yang seperti ini. Ini naikkan. Nah, lanjut. Ini dinaikkan dari ini 300-nya kali 300 per 100%. Nah, kalau sudah seperti ini, kita melakukan penyederhanaan dengan mencoretnya. Ini nolnya dicoret 2, maka di sini coret 2. Maka sisa dari angka yang tidak tercoret itu adalah tinggal 10 kali 3. 10 kali 3 sama dengan 30. Maka untuk anak dalam yang diantar menggunakan mobil itu ada 30 anak. Ini adalah cara menghitung siswa yang menggunakan mobil. Kemudian berapa siswa yang menggunakan ojek? Nah, kita lihat lagi juga presentasinya. Ojek. Ojek itu ada berapa persen? Ojek itu ada 20%. Dari ojek ini per 100%. Kali dengan jumlah semuanya ada 300. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk yang seperti ini, masih sama. Jadi 20% kali 300 per 100%. Terus kita lakukan penyederhanaan dengan mencoret nolnya. Coret, kita sesuaikan ya. Kalau itu nolnya ada 2 maka coret 2. Kalau itu nolnya ada 1 harus disesuaikan. Harus berimbang antara pencoretan di bagian pembilang dan penyebutnya. Jika sudah seperti ini, kita lanjutkan perhitungannya. Ada berapa angka yang tidak dicoret? Nah, itu ada angka 20 kali dengan 3. 20 dikali 3 itu adalah 60-an. Kita lanjutkan. Bagaimana jika ada soal berapa jumlah yang menggunakan sepeda dan jalan kaki? Karena ini menunjukkan jumlah, maka kita harus jumlahkan terlebih dahulu untuk persentasenya antara sepeda dan jalan kaki. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu untuk yang persen sepeda dengan jalan kaki. Berapa persen sepeda dengan jalan kaki? Sepeda itu ada 45%, sedangkan yang jalan kaki ada 25%. Maka kita jumlahkan terlebih dahulu. 45% ditambah dengan 25%. 45 ditambah dengan 25% itu adalah 70%. Jika sudah ketemu 70%, maka kita tinggal menghitung jumlah sepeda dan jalan kaki. Ya. Jumlah dengan menggunakan jumlah yang sepeda dan jalan kaki.
jalan kaki. Karena tidak cukup, Pak Guru letakkan di bagian bawahnya ya. Jumlah yang dengan sepeda dan jalan kaki itu adalah 70% per 100% kali dengan 300 kali dengan jumlah yang semuanya. Kita lanjutkan. 70% kali 300 perpanjang jelek sekali per 100%. Kita lakukan penyederhanaan, tinggal 70 kali 3 sama dengan 210 anak. Nah, ini untuk yang penjumlahan dari dua, yaitu yang menggunakan sepeda dan jalan kaki. Kemudian berapa selisih siswa yang menggunakan mobil dan sepeda? Kalau selisih berarti kita harus melakukan pengurangan. Mobil dengan sepeda. Mobil itu 10%, sepeda 45%. Kita kurangi yang besar saja ya. Baik, maksudnya pengurangannya itu persen yang besar dikurangi dengan persen yang kecil. Yang sepeda 45, mobil 10, berarti 45% dikurangi dengan 10% sama dengan 25%. Baru kita menghitung selisihnya. Selisih menggunakan mobil dan sepeda. Mobil dan sepeda sama dengan selisihnya tadi itu ada 25% per 100% kali dengan jumlah semuanya 300 saja ya, 300. Kita turunkan 25% kali 300 per 100%. Kita lakukan penyederhanaan, harus berimbang antara penyebut dengan pembilangnya. Tinggal yang tidak dicoret ada 25 kali 3. 25 dikali 3 itu adalah 75. Nah, anak-anak, seperti ini bagaimana cara untuk menghitung sebuah data dari diagram lingkaran yang dalam bentuk persentase. Nanti kalian simak kembali penjelasan dari Pak Guru. Kemudian bagaimana cara menghitung diagram lingkaran yang dalam bentuk derajat. Untuk cara menghitungnya sama dengan diagram yang dalam bentuk persentase. Namun perbedaannya adalah kalau yang dalam bentuk derajat, dalam satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Jadi tidak menggunakan persen lagi, tetapi sekarang kita menggunakan derajat. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Kemudian kita lihat keterangannya. Diketahui sebuah diagram lingkaran tentang ekstrakurikuler di sekolah. Jumlah siswa dalam sekolah tersebut adalah 180 anak. Hitunglah. Nah, kita hitung berapa siswa yang ikut ekstra renang. Untuk yang ikut ekstra renang kita lihat, ini yang menggunakan ekstra renang, ini yang mengikuti ekstra renang, berarti warna emas.
Nah ini. Nah terus ekstra renang, maka kita hitung renang sama dengan renang adalah jumlah derajat dalam renang itu adalah 20 derajat per 360 derajat kali total semuanya, yaitu 180 anak. Jika sudah seperti ini, mari kita mulai untuk menghitungnya. 20 derajat kali 180 per 360 derajat. Kita lakukan penyederhanaan, kita turunkan angka yang tidak mengalami penyederhanaan atau tidak mengalami coretan, yaitu tinggal 20 derajat kali 18 per 36. Kita sederhanakan lagi. 18 dibagi dengan 18 itu adalah 1. 36 dibagi 18 itu adalah 2. Tinggal 20 per 2 sama dengan 10. Ada 10 anak yang mengikuti ekstra renang. Berapa siswa ikut ekstra bola voli? Yang ikut ekstra bola voli 100 derajat, maka 100 derajat per 360 derajat dikali 180 anak sama dengan 100 derajat kali 180 per 300, kepencet, maaf, 100 derajat dikali 180 per 360 derajat sama dengan, kita lakukan penyederhanaan, sama tinggal 100 derajat kali 18 per 36. Lakukan penyederhanaan juga, tinggal 1, 36 dibagi dengan 18 tinggal 2, maka tinggal 100 per 2. 100 dibagi 2 itu adalah 50 anak. Nah, yang berikutnya, berapa selisih siswa yang ikut ekstra pingpong dan sepak bola? Kita lihat pingpong, ini pingpong yang warna agak hitam, kemudian sepak bola yang warnanya biru. Selisih, maka kita lakukan pengurangan dahulu. Berarti ini dengan ini. Berarti 150 derajat karena selisih dikurangi dengan 90 derajat. Ketemunya adalah 60 derajat. Maka di sini selisih pingpong dan sepak bola, selisih pingpong dan sepak bola, nah, sama dengan selisih pingpongnya itu tadi ada 60 derajat per 360 derajat kali dengan 180.
kemudian 60 derajat kali 180 per 360 derajat. Kita lakukan penyederhanaan, kita turunkan angka yang tidak disederhanakan, yaitu 60 kali 18 per 36. Sederhanakan tinggal 1, sederhanakan tinggal 2. Karena tidak cukup, Pak Guru lanjutkan di sini ya. Tinggal angka yang tidak disederhanakan, yaitu 60 per 2. 60 dibagi 2 itu ketemunya 36. Nah, anak-anak, demikian bagaimana cara menghitung data pada sebuah diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nanti kalian ulas kembali video dari Pak Guru. Syukur kalian sudah paham, karena secara konsep perhitungan ini sudah kita pelajari dari dulu bagaimana cara melakukan penyederhanaan. Kalian tinggal melancarkan saja. Kemudian kalian lanjutkan dengan tugas-tugas kalian, tugas matematika. Nanti kalian screenshot tugas di bawah ini, kalian hitung dengan baik, penuh kehati-hatian dan teliti. Sekian dari Pak Guru, semoga bermanfaat untuk kalian. Manakala kalian masih belum paham, putar lagi videonya atau minta dampingi kedua orang tua untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Pak Guru berikan kepada kalian. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.